Motor sport fairing memang akan selalu menarik perhatian apapun eranya. Dari zaman dulu sampai sekarang, sport fairing selalu menarik. Namun ketika era sport fairing tidak se-booming sekarang, contohnya era 2000-an awal, kita agak kesulitan untuk membeli motor fairing. Dan alasan utamanya adalah motor tersebut cenderung mahal. Dengan demikian, motor fairing bisa dibilang motor yang cukup mewah, ya walaupun motor tersebut memiliki cc yang kecil, yaitu 150. Dan contoh motor sport fairing yang memiliki cc 150 namun sangat fenomenal di era 2000-an awal adalah CBR 150. Ya, dulu namanya CBR 150 aja, nggak ada embel-embel old, karena waktu itu dia baru lahir, jadi ya belum tua. CBR 150 adalah motor yang cukup bagus dan ringkas. Dari segi tampilan, walaupun motor ini cungkring, namun motor ini motor yang memiliki karisma tersendiri. Kenapa bisa? Ya karena motor ini memiliki tampilan yang sangat berbeda dengan motor kebanyakan saat itu. Kemudian karena motor ini ya bisa dibilang motor yang cukup spesial pada zamannya, motor ini memiliki harga yang cukup mahal. Dan karena perekonomian Indonesia masih sangat berkembang setelah Krismon kala itu, tidak banyak orang yang bisa membeli motor ini padahal peminatnya banyak. Dengan hal tersebut, akhirnya ada sebuah ide muncul yang diluncurkan oleh sebuah perusahaan motor untuk membuat motor ini agar lebih terjangkau secara harga. Dan perusahaan motor tersebut adalah Minerva. Minerva berhasil mengkloning motor CBR 150 dengan rate yang hampir mirip. Dari segi tampilan, ya bisa dibilang Minerva memiliki nilai ya 10-15 lah dengan CBR asli. Kenapa bisa? Ya karena walaupun secara desain hampir mirip, namun kalau dilihat dari proporsinya nih jauh berbeda. Kalau di Honda CBR, walaupun motor ini cungkring tapi terlihat padat. Nah kalau Minerva, ini motor udah cungkring malah makin kelihatan cungkring. Dan gak sampai di bodinya aja, mesinnya juga mirip. Tapi miripnya 10-20 lah sama Honda CBR. Kenapa bisa? Ya walaupun mesinnya sama-sama menggunakan mesin 150cc, namun mesin Minerva tidak mirip sama sekali dengan mesin CBR, malah lebih mirip ke mesin GL Pro. Kocak emang. Dan dengan segala kekurangan yang ada, Minerva berhasil menjual motornya dengan harga yang jauh lebih murah daripada Honda CBR. Yang mana Minerva hanya menjual motornya di belasan juta aja, atau sekitar 17 jutaan tepatnya kalau nggak salah. Ini kan hampir setengahnya dari Honda CBR 150 yang kalau nggak salah nih dibanderol dengan harga 30 juta lebih kala itu. Pertanyaannya, Minerva ini produk mana sih? Apakah produk Cina? Karena yang kita tahu produk Cina biasanya akan selalu mengkopi atau menjiplak desain perusahaan lain. Jadi Minerva itu adalah sebuah perusahaan yang membuat motor merek Lonkin di bawah kuasa PT Lonkin Perta Jaya Laju Motor Indonesia. Lalu mulai tahun 2007, tepatnya di bulan November, merek dagang Lonkin secara resmi berganti nama menjadi Minerva Indonesia dengan alasan kuat untuk memperkuat citra produk yang lebih berkualitas dan berkelas. Dan pada tahun 2008, PT Minerva Motor Indonesia melakukan co-branding and joint venture manufacturing dengan Sachverzeug and Motortechnik Jerman yang kemudian dikenal dengan Minerva Sach hingga saat ini. Kemudian motor Minerva itu jadi buatan mana nih? Jerman, Cina, atau Indonesia? Jadi Minerva sendiri dulunya adalah perusahaan sepeda motor di Jerman, tapi kemudian perusahaan itu bangkrut dan dibeli oleh pengusaha dari Cina. Dengan demikian part mesin motor Minerva diimpor dari Cina, namun tidak sepenuhnya importan dari Cina karena sebagian buatan Indonesia. Dan fakta menariknya adalah Minerva dirakit di Jonggol, Jawa Barat. Jadi kesimpulannya, Minerva adalah brand lokal asli Indonesia, bukan dari Cina. Apakah iya? Ya, Minerva bisa dibilang perusahaan Indonesia dan buatan Indonesia karena selain dirakit, partnya lebih banyak buatan Indonesianya daripada buatan Cinanya. Dan para petingginya pun kebanyakan orang Indonesia juga. Dengan demikian, ya bisa dikatakan Minerva buatan Indonesia. Dan juga setelah kegagalannya dalam mengkopi CBR 150, Minerva akhirnya tobat dan saat ini berhenti menjiplak desain perusahaan lain dan Minerva berhasil membuat motor dengan desain mereka sendiri. Pertanyaan utamanya, kenapa Minerva walaupun memiliki harga yang murah, desain original sendiri dan buatan lokal pride malah nggak laku? Jadi gini ceritanya. Walaupun Minerva sudah tidak kopi motor plek-ketiplek, namun mereka masih kopi, edit, dan paste. Ini bisa kita lihat di Minerva RX 150 contohnya. Desainnya mirip banget sama YZF R125 Old.
Selain itu, desain motor-motor Minerva bisa dibilang agak gimana gitu ya, karena kurang aja gitu, bukan selera dari pasar Indonesia. Ya, terlalu lebay lah desainnya. Kita ambil contoh di motor matic-nya di seri Minerva GTR 170. Motor ini kan motor matic ya, kenapa harus ditonjolin frame-nya? Kenapa harus menggunakan jok terpisah? Ya kalau dilihat dari bodi tengah ke belakang, ini motor seperti motor sparing dengan jok terpisah. Namun kalau dilihat dari depan ya ini kayak Kymco. Jadi ya bisa dibilang kasus Minerva nggak laku ya hampir sama kayak Suzuki, yaitu desainnya kurang bagus atau alusnya kurang diterima masyarakat. Namun perbedaan yang paling menonjol antara Minerva dan Suzuki adalah Suzuki memiliki finishing yang bagus dan proper, sedangkan Minerva memiliki finishing yang cukup buruk. Pertama nih dari kualitas catnya. Cat di motor-motor Minerva terkesan tipis banget. Vernishnya mungkin cuma 1 atau 2 layer aja. Dan karena saking tipisnya, warna motornya pun kalau dijemur terlalu lama gampang berubah warnanya atau jadi bule. Selain itu, bahan yang digunakan juga ya terkesan murahan nih. Ya ini bisa terlihat dengan lekukan bodi yang bisa dibilang ya cukup patah atau cukup bergelombang. Kalau menggunakan bahan yang bagus nih, lekukan bodi motornya akan terlihat halus dan rata. Dan terakhir finishingnya juga kayak kurang rapi. Yang pada akhirnya motor Minerva terlihat seperti motor modifikasi, bukan motor bawaan pabrik. Selain itu semua, performa mesin motor Minerva juga di bawah rata-rata. Entah kenapa mesin motor Minerva mulai dari yang CBR old sampai di beberapa modelnya terkesan ngempos atau loyo atau tidak sesuai dengan tampilannya. Saya pernah mencoba membawa motor Minerva. Motor ini memiliki tenaga yang loyo dan yang pasti getaran yang sangat luar biasa hebat layaknya gempa bumi. Saking bergetarnya, ketika turun dari motor ini, seluruh badan kita kayak kesemutan rasanya. Salam satu hati Pak, ada yang bisa dibantu Pak? Iya nih Pak, stangnya ngelawan. Hah, ngelawan? Coba saya coba. Tapi ya itulah Minerva dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Dan terakhir, kenapa motor ini kurang laku? Ya karena harganya tidak akan pernah bisa cocok di pasar Indonesia. Mau bagaimanapun modelnya, mau berapapun cc-nya, harga motor Minerva akan selalu tidak cocok di Indonesia. Karena kalau menyentuh harga 20 jutaan nih, orang pasti bilang kemahalan. Kalau dijual di harga belasan juta, pasti banyak yang mendang-mendingnya. Contohnya ya, mending beli Honda Beat lah dari Minerva dan lainnya. Ya intinya memang motor ini tidak diterima dan tidak bisa bersaing di masyarakat Indonesia. Itu dia faktanya. Suzuki aja nih yang kalah desain aja nih, padahal mesinnya bagus dan finishing bagus dan lain-lainnya bagus, ngap-ngapan bertahan di Indonesia. Nah kalau Minerva ini ya udah paket komplit. Desainnya kurang, mesinnya kurang, finishingnya kurang, dealernya kurang, after salesnya nggak tahu, aftermarketnya kurang, dan lain-lainnya ya semuanya serba kurang. Apa yang mau diharapkan? Dengan demikian, Minerva akhirnya pada tahun 2015 menggantungkan nasibnya, yang pada akhirnya nasib Minerva nggak jelas dan mereka malah menjalin kerjasama untuk menjadi distributor resmi dari KTM. Dan itulah akhir dari perjalanan Minerva dan alasan yang kuat kenapa nggak laku di Indonesia. Tapi nggak sampai di situ aja nih kisah Minerva. Karena Minerva di tahun 2022 kemarin mencoba comeback dengan bermain di motor listrik. Nah, kalau udah main di motor listrik, seharusnya ya Minerva bisa bersaing sih. Karena motor listrik pesaingnya ya belum begitu banyak, dan permintaan akan desain dan lain-lainnya ya juga nggak begitu banyak. Ditambah Polytron aja bisa kok buat motor listrik dan bersaing lagi. Masa Minerva nggak bisa? Iya kan? Gimana nih menurut kalian tentang Minerva ini? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.